digitalisasi pembelajaran. Nah, misalnya jika sekolah ini tidak bisa mengikuti perkembangan zaman atau tren digitalisasi di zaman sekarang, pasti beberapa siswa maupun orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya itu lebih memilih ke sekolah yang lebih berkembang, lebih modern, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. Nah, yang kelima yaitu pola-pola dalam menjalankan manajemen. Tanpa perencanaan yang baik atau program-program sekolah yang berjalan tanpa arah, jelas akhirnya pasti akan gagal. Contohnya, jika tidak ada perencanaan kurikulum tahunan, proses belajar mengajar menjadi berantakan, dan jika tidak ada pengorganisasian, tugas tumpang tindih dan pekerjaan pasti akan terlalai. Selanjutnya kita beralih di aliran filsafat yang mendasari manajemen. Yang pertama yaitu hakikat dasar aliran filsafat manajemen. Nah, jika lembaga pendidikan tidak memiliki landasan filosofis yang jelas, pasti tujuan pendidikan itu akan kabur, tidak terarah, tidak terstruktur, dan hal-hal negatif lainnya. Misalnya, ada suatu sekolah yang hanya mengejar nilai UN tanpa melihat bakat dari siswa mereka. Jadi siswa itu memang pintar, siswa itu memiliki prestasi yang sangat baik, tapi memiliki nilai moral yang sangat miskin atau tidak berakhlak. Yang kedua yaitu jenis-jenis aliran filsafat manajemen. Nah, di sini ada 6 dampak yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu idealisme, lalu agresivisme, realisme, lalu perennialisme, praktisme, dan struktivisme. Apabila beberapa dampak-dampak ini tidak dilaksanakan di manajemen pendidikan, pasti moral atau kelancaran suatu lembaga pendidikan itu tidak akan berjalan lancar. Yang ketiga yaitu implikasi teoretik aliran filsafat dalam manajemen. Nah, apabila data atau evaluasi kinerja tidak akurat, keputusan ini bisa salah arah. Misalnya ya, di sini tuh saya mendapatkan contoh kalau kepala sekolah itu tidak peka terhadap masalah guru. Jadi kepala sekolah ini tidak memperhatikan guru itu apa kebutuhannya, lalu apa yang menjadi hal-hal yang mungkin guru perlukan, itu akan membuat guru itu merasa tidak dihargai. Yang terakhir yaitu implikasi metodologis aliran filsafat dalam manajemen. Nah, ini tuh seperti lembaga yang tidak memahami hakikat peserta didik dan tugasnya. Misalnya, sekolah hanya mengejar prestasi akademik seorang siswa. Jadi, kebanyakan siswa itu berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai, bukan pengetahuan yang luas, melainkan hanya mengejar nilai, mengejar kayak prestasi gitu. Dan sehingga mereka ini menghalalkan semua cara, menghalalkan segala cara, misalnya contek, lalu melakukan kecurangan-kecurangan lainnya. Itu saja dampak yang bisa saya sampaikan apabila manajemen sebagai ilmu filosofik dan sistematik